Belum lama ini, saya mengunjungi seorang teman di Inggris. Saya menginap di rumahnya, dan semuanya tidak berbeda dengan di rumah saya. Tapi saat saya pergi ke kamar mandi, Andi, di mana saklarnya? Dia masuk dan menarik tali yang tidak saya lihat. Dia juga menunjukkan cara menggunakan 2 keran di wastafel. Lalu, dia menceritakan banyak rumah di berbagai negara yang pernah dia kunjungi. Pertanyaan saya pun terjawab. Sebagai pengganti saklar biasa, tali tarik hanya digunakan di kamar mandi rumah-rumah Inggris. Ini ada kaitannya dengan risiko tersetrum. Saat mandi di bak rendam atau pancuran, badanmu basah dan kamu menjadi jauh lebih rentan terhadap listrik. Jadi, risiko tersetrum dianggap jauh lebih tinggi saat menyalakan atau mematikan lampu dari pancuran. Saya tidak akan bertanya kenapa kamu melakukan itu. Tapi karena kamu tidak menyentuh saklar, tali tarik tidak apa-apa. Ada 2 keran di banyak rumah di Inggris. Satu untuk air dingin dan satu lagi untuk air, panas. Pada abad ke-19, air dingin dipasok dari sumber utama dan cukup bersih untuk diminum. Sebaliknya, air panas dipasok dari tangki penyimpanan khusus di loteng dan karena lama disimpan di sana, air itu bisa terkontaminasi. Pemerintah melarang mencampur kedua sumber air itu karena bisa menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius. Sementara kini, karena Inggris sangat tradisionalis saja. Di sini, saya mulai bicara dan menambahkan sesuatu yang saya rasa aneh tentang rumah-rumah pribadi di Amerika Serikat. Wastafel dapurnya hampir selalu ada di bawah jendela. Andi tersenyum dan menuntun saya ke dapurnya. Wastafelnya punya pemandangan keluar jendela. Katanya, sebagian besar alasannya adalah tata letak seperti ini yang paling hemat pipa pembuangan. Selain murah, kita juga tidak perlu membongkar lantai jika pipa bermasalah. Dan pemandangannya cukup bagus, bukan? Karena sudah di dapur, Andi menawari saya teh. Kami duduk dan dia melanjutkan ceritanya. Di Australia, tidak ada pemanas sentral. Itu sebenarnya tidak mengejutkan. Tapi masalahnya, pada musim dingin, suhu di luar mungkin lebih tinggi daripada di dalam rumah. Kamu tahu sepatu Ugg terkenal yang digilai semua orang beberapa waktu lalu? Pada awalnya, sepatu itu tidak dirancang untuk digunakan di luar ruangan. Pada dasarnya, itu sandal hangat untuk dikenakan saat dingin di rumah. Di Kuba, tidak banyak rumah memiliki jendela kaca. Jendela mereka kebanyakan kayu dan penutup jendelanya dari kayu atau logam. Di sana, suhu siang hari selalu hangat dan bisa agak sumpek jika sirkulasi udara kurang baik. Jadi, orang Kuba selalu membuka jendela mereka dan menutupnya hanya di malam hari atau saat mereka pergi. Penutup jendela juga lebih efektif dalam meredam kebisingan daripada kaca. Di Swedia, sebagian besar orang tinggal di gedung apartemen besar. Bangunan ini dikelola bersama oleh semua penghuni di sana. Jadi, mereka memangkas biaya perawatan dengan menyewakan lantai 1 untuk bisnis seperti toko dan penyedia layanan. Basement juga digunakan untuk kebutuhan bersama. Ada ruang kosong yang cukup besar dan orang-orang bebas mengubahnya sesuka mereka. Ada yang membuat lahan parkir sepeda, ada yang memasang meja pingpong, sementara yang lain membuat tempat sauna atau bahkan pusat kebugaran. Setiap apartemen juga memiliki loker khusus di basement untuk menyimpan ban cadangan, peralatan besar, dan barang lain yang jarang digunakan. Ciri khas lain dari rumah Swedia adalah jarang ada tirai jendela. Konon, bahkan ada hukum pada suatu masa dalam sejarah Swedia yang melarang tirai gelap. Tapi pada dasarnya, orang Swedia tidak menggunakannya karena dirasa tidak perlu. Udara di sana cukup hangat tanpa tirai, dan mereka senang jika cahaya masuk ke rumah mereka. Di Jepang, rumah-rumah tradisional sangat minimalis. Dulu, dindingnya terbuat dari lumpur atau tanah liat dengan pintu geser kertas yang jika dilepas, 2 ruang kecil bisa menjadi 1 ruangan besar untuk acara khusus. Kini, sebagian besar orang Jepang tinggal di apartemen kecil, tapi banyak yang lebih suka memegang tradisi, yaitu tidur di lantai beralaskan futon, tempat tidur sederhana yang bisa digulung dan disimpan saat tidak diperlukan. Ada juga penemuan luar biasa Jepang untuk membuatmu hangat dan betah di rumah. Kotatsu. Ini pada dasarnya selimut besar dan lebar yang menutupi kaki meja rendah dan bagian atas meja diletakkan di atasnya. Ada sumber panas di tengahnya, biasanya listrik dan dirakit ke dalam meja. Dengan cara ini, kamu bisa berbaring dengan nyaman di bawah selimut dan minum teh tepat di depanmu.
Di Korea Selatan, saat memasuki rumah, kamu mungkin bertanya di mana lorongnya dan akan disambut ekspresi bingung. Orang Korea tidak paham istilah itu, hanya ada ruang kecil untuk melepas sepatu dan pintu ke kamar dan dapur. Namun, kamar mandi tampaknya menjadi tempat imajinasi menjadi liar. Orang Korea biasanya tidak punya bak rendam atau pancuran konvensional. Air mengalir begitu saja dari pancuran ke lantai. Begitu juga dengan Tiongkok, tapi lebih dari itu. Air tidak hanya menyapu lantai kamar mandi, tapi saluran pembuangannya juga terhubung ke kloset dan digunakan untuk menyiram. Saluran pembuangan air mesin cuci juga mengalir ke sana. Jadi, selalu ada air cadangan untuk menyiram. Tapi rata-rata tidak ada kloset duduk di rumah orang Tiongkok. Sebagai gantinya, ada kloset jongkok. Orang-orang di sana percaya itu lebih baik untuk pencernaan. Entahlah, biasanya saat jongkok di sana, tugas pencernaan sudah selesai. Tapi mungkin itu cuma saya. Omong-omong tentang kamar mandi, di Belanda, pergi ke kamar mandi adalah pengalaman unik. Toiletnya kecil dan terpisah dari yang lain. Cuma ada kloset dan wastafel kecil. Toilet ini ada tempat yang paling tidak terduga. Misalnya, tepat di sebelah meja makan di ruang keluarga atau di dekat dapur. Hanya ada air dingin di sana, dan itu sangat dingin. Ini menjadi masalah pada musim dingin. Tapi entah kenapa, orang Belanda menolak memasang air panas bahkan di bangunan baru. Dan terakhir, ada benda bernama wadah pemeriksaan yang terletak tepat di kloset. Namanya juga sesuai. Benda itu ada agar kamu bisa memeriksa apa yang baru kamu buang. Apa? Ia bersembunyi. Mungkin agar bisa berpamitan saja. Tidak. Ternyata Andi menyimpan bagian yang paling mencengangkan di akhir. Dia pernah pergi ke Chile sekali dan benar-benar terkejut melihat rumah setengah di sana. Itu adalah program sosial oleh Alejandro Aravena yang disebut Rumah Tumbuh. Pemerintah membayar pembangunan setengah rumah yang dibangun dengan baik dan sudah bisa dihuni. Pemilik rumah kemudian membangun setengahnya lagi saat keuangan mereka sudah siap. Jadi, tidak jarang rumahnya benar-benar menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Satu rumah biasa yang dibangun dari anggaran negara, dan yang lain dibuat dari bahan berbeda dan punya desain berbeda, dibangun oleh penghuninya sendiri. Kemudian, Andi berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak saya mengerti. Dia berkata, "Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu suka. Cukup klik di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan."